Faktor utama yang membuat adik-adik santri tidak kerasan atau tidak betah di pondok pesantren itu hanya ada satu, tidak ada yang lain, yaitu hanya karena gambar-gambar atau film-film pikiran yang diinginkan. Solusi atau metodenya begini. Untuk adik-adik santri yang dimuliakan Allah dimanapun kalian berada, kalian harus betah, harus kerasan di pondok pesantren agar proses belajar kalian tidak terganggu. Hidayah atau petunjuk itu buah dari ilmu. Kalau kalian tidak mempunyai ilmu, maka bisa dipastikan itu tidak akan pernah mendapatkan yang namanya hidayah atau petunjuk. Hidayah atau petunjuk itu buah dari ilmu untuk modal hidup dunia akhirat kalian. Tanpa ilmu kalian tidak akan pernah mendapatkan hidayah atau petunjuk. Yang bertanggung jawab kepada kalian itu adalah diri kalian sendiri. Wali kalian atau orang tua kalian itu hanya sebatas membantu, memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh kalian selama di pondok pesantren. Termasuk guru yang di dalam pondok pesantren itu hanya membantu di dalam proses mencari ilmu untuk kalian. Agar kalian betah di pondok pesantren, caranya begini. Setiap yang dipikirkan, baik itu ingatan ataupun hayalan, itu tidak harus diinginkan dan tidak harus terjadi. Seperti saat kalian ingat terhadap rumah, memikirkan rumah, itu bukan berarti kalian ingin pulang. Itu hanya lewat di film-film atau gambar-gambar pikiran, dan itu tidak harus diinginkan. Di saat ingat rumah, bukan berarti itu rindu rumah, bukan berarti tidak kerasan di pondok pesantren. Itu hanya lewat, seperti halnya mobil lewat di jalan. Jadi pikiran ini hanyalah jalan untuk lewatnya gambar-gambar atau film-film. Tak ubahnya seperti sungai. Air itu hanya lewat, dan itu tidak harus diinginkan. Atau contoh seperti pedagang yang lewat di pinggir jalan, itu kan hanya lewat saja. Jadi kita tidak harus menginginkan. Menginginkan untuk membelinya ya boleh, sah-sah saja. Hal itu tidak harus terjadi. Terjadi pun itu boleh. Cuma di saat memikirkan rumah atau ingat kepada rumah, bukan berarti itu dinamakan rindu, dan bukan berarti harus menginginkan untuk pulang. Itu hanya lewat saja. Jadi di saat ingat atau memikirkan rumah, ya biarkan saja. Toh itu hanya ingatan yang lewat di gambar-gambar film-film pikiran. Tinggal diganti gambarnya atau filmnya pikiran. Setelah terganti, maka ingin pulang, keinginan pulang itu tidak akan terjadi lagi. Jadi setiap kita mengingat rumah, tinggal kita ganti filmnya pikiran itu. Datang lagi ingatan itu, memikirkan lagi tentang rumah, maka tinggal kita ganti gambarnya, atau jangan hiraukan gambar-gambar atau film-film pikiran itu. Sama halnya di saat kita rindu terhadap orang tua, itu hanya ingatan di pikiran. Di saat kita mengingat ya silahkan, tapi itu tidak harus bertemu. Itu hanya ingatan saja, tidak harus terjadi. Baik itu ingatan ataupun hayalan, itu tidak harus terjadi. Rindu terhadap rumah atau terhadap orang tua, itu hanyalah keinginan untuk berjumpa atau untuk pulang. Itu dimulai dari ingatan terlebih dahulu. Kalau tidak kerasan karena faktor lingkungan, baik itu karena peraturan yang ketat ataupun karena makanan yang di sana, itu sangat mudah sekali. Caranya begini. Kalau tubuh atau badan itu sangat mudah sekali untuk beradaptasi. Yang sulit itu pikiran kalian karena tidak mampu menerima kondisi situasi keadaan. Contohnya tidak kerasan karena makanannya. Kalau mulut ini diberi makan apa saja mau, yang tidak mau itu pikiran kita.
Lambat laun karena sudah terbiasa, pada akhirnya kita akan merasakan nyaman di sana. Tidak kerasan karena tempat tidurnya. Kalau tubuh ini langsung mau. Yang tidak mau itu pikiran kita. Kenapa kok tidak mau? Di antaranya karena kita membanding-bandingkan dari sebelumnya. Contohnya membandingkan tempat tidur kita di rumah dengan tempat tidur kita di pondok. Itu yang membuat kita tidak kerasan. Agar kerasan, agar nyaman, ya jangan dibanding-bandingkan. Di saat kalian ingat kepada tempat tidur yang di rumah, yang jelas tempat tidur di pondok tidak seenak atau tidak senyaman di rumah. Ya jangan diingat, lebih baik ingat ke yang lain, yang asik-asik, yang lucu-lucu, yang indah-indah, agar tidak terganggu oleh ingatan itu. Biasanya saya kalau pagi di rumah begini dan begitu. Kalau itu sekiranya membuat tidak kerasan di pondok, merindukan hal itu terjadi lagi, ya jangan diingat dan jangan dihayalkan, agar kalian bisa kerasan di pondok pesantren. Ini yang perlu kalian pahami. Kalau tidak kerasan atau tidak betah, hal yang paling tidak nyaman dan tidak enak di pondok pesantren. Kalau sudah tahu hal itu tidak nyaman, maka yang membuat kalian tidak kerasan, pikiran itu diganti dengan pikiran yang lain, dengan mengingat yang lain atau menghayal yang lain, atau dibuat belajar agar bisa melupakan pikiran-pikiran, ingatan tentang rumah atau keluarga. Jadi yang membuat tidak nyaman hingga tidak betah di pondok itu hanyalah tentang gambar-gambar, film-film pikiran yang kalian rasakan, yang kalian perhatikan. Bila gambar-gambar atau film-film pikiran itu tidak kalian perhatikan, maka tidak akan dirasakan. Untuk mata pelajaran yang tidak kalian pahami, agar paham dan mengerti, itu ada di pertemuan konten sebelumnya. Untuk linknya ada di deskripsi. Sebelum saya akhiri, saya ulangi lagi tentang yang membuat kalian tidak betah atau tidak kerasan di pondok pesantren. Itu hanya karena ingatan atau hayalan atau pikiran kalian. Itu hanya karena gambar-gambar film-film pikiran kalian. Cukup diganti yang lain, yang indah-indah, yang lucu-lucu, maka perasaan itu mengikuti apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingat, dan apa yang kita hayalkan. Kalau yang dipikirkan kalian itu tidak nyaman, maka perasaan kalian juga akan tidak nyaman. Jadi tinggal diganti film-film atau gambar-gambar pikiran dengan yang lain, yang indah-indah, yang asik-asik, yang enak-enak, dan yang lucu-lucu, agar kalian bisa tertawa sendiri. Dan sampai ketemu di konten selanjutnya.